Kisahnya saat ini berjudul Dari Malu Menjadi Mulia. Bagaimana seorang perempuan sederhana yang terabaikan bernama Tamar dapat masuk dalam garis keturunan Yesus. Kita membaca dari Kejadian 38 sampai ayat 1 sampai 30 dan Matius 1 ayat 3. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa hanya orang-orang sempurna yang dipakai Tuhan. Namun, bila kita membaca dari kisah Tamar ini membuktikan bahwa Tuhan sanggup mengubah aib menjadi anugerah, bahkan menjadikannya bagian rencana keselamatan. Wow, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang perempuan yang dipinggirkan justru menjadi salah satu nenek moyang Yesus Kristus. Saudara, siapakah wanitanya? Dia bernama Tamar, bukan Tamara Brzezinski ya. Oke. Dia wanita yang tersakiti, tetapi tidak menyerah. Wanita yang paling tersakiti bila punya suami yang jahat, saudara. Bayangkan Tamar punya 2 suami dan keduanya jahat sampai dibunuh Tuhan. Siapa yang duluan paling menderita? Istri ini. Kita melihat Tamar adalah menantu Yehuda. Suaminya meninggal, tapi apesnya bagi Tamar, tidak ada keturunan. Jadi dia bisa dapat stigma, aib, sial, dan pada saat itu ada hukum Levirat, di mana saudara laki-laki suaminya seharusnya menikahi Tamar untuk meneruskan keturunan, tetapi Onan menolak dan Tuhan menghukum. Yehuda tidak memberi anaknya yang Sela, yang terakhir seperti yang dijanjikannya, sehingga Tamar kasihan, tetap sendirian, kena stigma. Tetapi mari kita lihat dari sini, ada pelajaran berharga. Tuhan melihat setiap ketidakadilan yang kita alami. Mau Anda sederhana atau apapun Anda, Tuhan melihat ketidakadilan yang kita alami. Jangan menyerah ketika manusia mengecewakan kita. Tuhan masih punya rencana. Tindakan Tamar berani. Dia mengambil langkah iman. Tamar kemudian menyamar sebagai seorang perempuan dan dia menipu mertuanya sendiri Yehuda untuk bersama dengannya. Dari hubungan ini, ia mengandung anak kembar, saudara, dan diberi nama Peres dan Jerah. Apa yang mungkin terlihat salah, tetapi bila kita renungin dalam konteks waktu, ia hanya menuntut keadilan atas haknya. Dari sini kita belajar, kadang memang kita harus tahu kapan bertindak, kapan harus berjuang, kapan harus berdiam dan berdoa saja, dan kapan harus berjuang dengan iman untuk menerima janji Tuhan. Tuhan tidak membenarkan dosa tentunya, tetapi dia sanggup mengubah situasi buruk menjadi kebaikan. Dan yang ketiga, Tuhan membalikkan keadaan.